Dan lama-lama kok nggak balik-balik gitu kan. Saya tanya, saya pergi ke ini, iya Pak kami lagi cari, apa masalahnya? Rupanya ya itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Pak Kapolsek kan. Apa kabar Pak Kapolsek? Alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat, ya kan? Sehingga kita berkumpul dan bertemu di sini. Memang dari aura Pak Kapolsek itu masih sehat luar biasa. Alhamdulillah. Itu yang penting kan, sehat itu segala-galanya bagi kita kan. Karena sehat itu adalah mahal. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya murah sebenarnya kalau kita jaga, ya kan. Kalau orang yang nggak menjaga itu yang mahal jadi. Masya Allah. Dia biarkan tubuhnya sakit, ya kan. Dibiarkan tubuhnya tersiksa kan dengan macam-macam yang tidak disukai oleh tubuhnya sehingga dia merasa sakit. Kalau sakit berapa harganya? Masya Allah, itu mahal Pak. Mahal kan? Mahal komandan. Kena jantungnya, satu jantung aja berapa? Sekarang kan kita udah diberikan petunjuk, ya kan, oleh Rasulullah kita kan, Nabi kita kan, bahwa sederhana itu lebih baik daripada hura-hura kan itu kan. Masya Allah. Ya lah. Memang gaya Pak Kapolsek kita ini sederhana tapi sehat. Mudah-mudahan jadi contoh. Alhamdulillah. Di samping Pak Kapolsek ini Pak siapa? Ini adalah perwira unit di Reskrim. Tadi memang saya ajak, ya mana tahu nanti ada yang berhubungan dengan kriminal, yang itu tentang kekerasan terhadap anak, ya kan. Tentunya saya bilang anggota saya, ya udah nanti ikut saya kalau bisa jelaskan apa itu tentang kekerasan anak itu sendiri. Dia berhubung masalah kriminal ya, tetapi wajah Bapak ini tidak seperti kriminal. Ya. Orangnya humoris Pak. Ya. Itu tadi sudah saya sampaikan, ya kan. Apabila kita memahami, ya kan, tentang agama, ya kan, biarpun kita bekerja di bidang kriminal, ya kan, tentu kita akan menyampaikan secara ilmu agama, ya kan, ilmu kebaikan, ya kan, kepada orang yang berbuat salah tadi kan, ya, sehingga mudah-mudahan, ya kan, nggak selalu orang itu dihukum, nggak selalu itu orang bermuara di penjara. Mudah-mudahan dengan kalimat kita ini tercegah perbuatannya. Dia akan melakukan suatu perbuatan pidana, akan melakukan perbuatan kriminal, tidak jadi diurungkan niatnya bahwa ini adalah salah, gitu loh. Luar itu biasa. Luar biasa, Masya Allah. Jadi Pak Kapolsek ini sudah berapa lama nih di Siak Ulu? Baru minggu ketiga. Baru? Minggu ketiga. Iya. Ini sebetulnya Kapolsek Siak Ulu itu biasanya sudah kompol ya? Ya, kebetulan saya dapat job kompol. Jadi ya insya Allah kalau ada halangan, barakahan diberikan amanah oleh pimpinan agar menjadi atau memimpin sebagai Kapolsek di Siak Ulu. Dia itu Polsek Urban ya, tipe Urban itu kompol. Pak Zainal ya? Ya, Zainal Arifin SHMH. Pak Zainal Arifin SHMH. Nah ini Pak, ada beberapa nih diskusi kita pada hari ini memang terkait dengan mencegah kekerasan juga kan. Mungkin tadi udah Bapak bahas kan di tempat santri. Sebetulnya ini kekerasan ini apalagi di pondok ini kan. Kita kadang-kadang susah membedakan mana senioritas dengan junior. Yang salah itu seniornya atau juniornya, atau yang salah itu polanya. Karena memang sebetulnya kan di senioritas ini kan kalau tidak dibina juga dengan seniornya, juniornya ini tidak juga punya adab kan. Nanti kalau dibina oleh seniornya, yang juniornya ini habis pula kan. Nah itu sebetulnya seperti apa sih pandangan Pak Kapolsek terhadap senior dan junior ini? Baik, terima kasih untuk menjawab kata-kata senior dan junior kan. Tentunya senior ini adalah orang yang telah tua di sekolahnya, dianggap sudah ada kakak leting, kakak tingkat, kakak kelas, ya kan, kakak angkatan, kan gitu kan. Kalau orang udah menjadi kakak, berarti dia punya ilmu. Orang udah jadi kakak, dia udah punya pengalaman,
orang jadi kakak udah punya pemahaman yang mana pemahamannya itulah yang akan disampaikan kepada juniornya, ya kan. Apabila juniornya ingin melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dalam hal ini adalah ketentuan yang berlaku di pondok pesantren ini apa misalnya kan, dilarang untuk apa misalnya kan, disampaikan ke mas senior tentunya dengan bahasa yang santun dan baik gitu kan. Kalau seandainya dengan cara yang tidak baik, misalnya ada bahasa-bahasa, ya itu yang dikatakan yang kekerasan terhadap seseorang. Misalnya kan ada kata-kata itu misalnya kan, hei goblok, kamu jangan begitu kan, itu kan itu akan menyerang verbal, ya kan, verbal dirinya itu terserang secara tidak langsung, ya kan, sehingga dia mengklaim dirinya itu bahwa dia itu orang goblok gitu loh, orang nggak pinter gitu loh. Akhirnya timbul rasa sakit hati, ya kan. Kalau udah timbul merasukin dirinya sakit hati itulah nanti kecenderungannya kepada tindakan kekerasan, ya kan, baik dari pihak junior maupun dari pihak senior. Ya kan gitu kan. Tetapi apabila kita pemahamannya kita sampaikan dengan bahasa yang santun dan baik, saya yakin percaya kita sama-sama manusia mungkin tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang ini kalau nasihat bagi senior-senior ini, keluarkanlah bahasa yang santun. Iya, bahasa yang santun, bahasa yang baik, dan mendidik rasa kasih sayang. Ya kalau namanya ibarat apa itu kan bahasa Minang itu apa itu? Kalau kata-katanya tuh ringan sama kita jinjing, berat kan sama kita pikul, ya kan. Orang kampung dipertenggangkan, maksudnya jangan nanti disapu rata aja. Betul. Nah, akhirnya apa, menimbulkan suatu kesalahan akan menimbulkan menjurus kepada suatu tindakan menjurus kepada suatu kriminal. Nah, kalau udah mulai tindakan kekerasan tuh maksudnya kriminal kan gitu kan. Tetapi kalau dengan sampaikan dengan bahasa yang baik, saya yakin percaya orang tua kita aja, contoh kita misalnya, kita waktu dinasihatin oleh orang tua kita dengan bahasa yang baik, pasti akan baik hasilnya. Tentu kita tularkan kepada adik kita bahasa yang baik juga, ya kan. Misalnya tidak boleh mencarui, katakan gitu kan. Tertanam bahasa itu tidak boleh mencarui. Giliran kita ada yang celometan, misal mungkin dapat di lingkungan luar, kata-kata, mencarui dah nggak boleh, itu dilarang. Itu berbahaya, kata mama nggak boleh, itu kan dosa. Itulah bahasanya kan gitu kan. Akhirnya kan dengan dukungan daripada yang lainnya, sehingga bisalah diterapkan suatu aturan yang berlaku baik secara norma agama dan norma adat, norma sosialnya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang tergantung memang bagaimana cara kita ya, supaya tidak terjadi berimbas kepada kekerasan. Itu dia masalahnya. Luar biasa. Jadi memang senior ini beratlah tanggung jawabnya. Namanya senior berat, sama dengan kakak tua itu berat tanggung jawabnya sama adik-adiknya, ya kan. Kalau di kami di kepolisian itu udah dihilangkan untuk melakukan tindakan kekerasan, tapi senioritas itu tetap diutamakan. Yang penting kita saling menghargai dan saling menghormati, ya kan. Karena kata kuncinya kalau bagi saya itu kan, ya kan, kalau orang memahami ya, siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, kalau dia saling suka menyakiti, ya kan, satu sama lainnya, berarti dia bukan orang yang berilmu, percuma. Betul. Ya kan. Jadi mengukur seseorang itu bukan karena harta, bukan karena ilmunya, karena bukan jabatannya. Betul. Ya kan, diukur dari tingkah lakunya. Nah, tingkah laku inilah yang harus kita bina betul. Ya, jangan sampai nanti menjadi tingkah laku yang tercela. Masya Allah, luar biasa. Karena Nabi mengajarkan tidak ada yang kekerasan ya, Pak Polisi ya. Iya. Mengapa kita melakukan kekerasan? Iya. Kalau bisa lembut, kenapa harus keras gitu kan? Masya Allah. Tapi kalau sudah terjadi kekerasan, contohnya cacat atau kematian, itu pidananya seperti apa, Pak Polisi? Terima kasih. Itu kan udah menjurus kepada tindakan kriminal ya. Kriminal. Ya, itulah makanya saya bilang tadi di awal, jangan sampai nanti imbas atau efeknya kepada kekerasan fisik. Itu kan kekerasan fisik yang dialami. Jadi kekerasan itu ada terbagi dua, ya kan, langsung dan tidak langsung. Betul. Yang langsung itu adalah yang penyerangan kepada jasmaninya, penyerangan kepada tubuhnya, penyerangan kepada fisiknya, akhirnya mengakibatkan orang yang kita serang itu cacat, luka dia,
teraniaya dia kan, patah tulangnya, ya kan. Mak sampai meninggal dunia. Itu kan, itu langsung. Ada juga yang tidak langsung. Juga itu juga istilah kata itu kekerasan juga yang dilakukan dengan sengaja, seperti melalui medsos ini kan. Medsos ini berbahaya juga, tapi di segi negatifnya, tapi positifnya lebih banyak karena di sini banyak ilmu yang kita peroleh. Ya contohnya kita mau pengen tahu jalan aja, kita tanya ke ini kan, ke Google kan, ini jalan di mana posisinya, tahu dia. Bahkan udah ada suara lah ya, Anda dituntun kita sama suara itu kan, itulah canggihnya medsos. Tapi dengan medsos ini juga kita bisa celaka juga kalau nggak bisa menggunakannya dengan arif dan bijak. Ini ada pertanyaan nih Pak Kapolsek. Ya. Pertama memang yang ditanyakan itu adalah pandangan pribadi Kapolsek sendiri tentang kehadiran pondok ini untuk pendidikan anak-anak itu bagaimana sih sebetulnya? Tentang berdirinya pondok ini. Jadi kehadiran pondok inilah. Ya. Efeknya kepada masyarakat bagaimana, peran dia di masyarakat bagaimana kan? Apakah memang ada nilai plusnya dibandingkan sekolah biasa, atau memang ada berupa masukan-masukan kepada pondok ini? Ya kalau menurut saya pribadi ya, ini pribadi karena saya juga baru di sini. Tapi sepanjang saya di sini belum ada laporan bahwa orang terganggu dengan berdirinya pondok ini kan gitu kan. Ya belum ada terganggu kebutuhannya, terganggu kepentingannya, ya kan belum ada sampai saat ini. Ya kalau orang yang bisa memahami, ya kan, namanya berdirinya pondok pesantren ini adalah sangat baik, membentuk akhlak manusia, menanamkan rohaninya, ya kan, yang bersendikan pada kitab Allah kan gitu kan. Tidak ada kitab yang Al-Qur'an itu menurut saya nih, tidak ada satupun salah yang di dalamnya itu. Semuanya benar dan sangat benar bagi orang yang bisa memahami. Tapi kalau orang memahami cuman ingin mencari kesalahan, betul. Nah, tentu semuanya bisa dikatakan salah. Itu bagi orang yang tidak suka. Ya sama dengan ini, orang yang benci sama polisi itu adalah orang penjahat yang sering melakukan pelanggaran. Betul nggak? Betul. Nah, orang jiwanya sering cenderung untuk melakukan suatu kriminal. Betul. Pasti dia benci sama polisi. Tetapi orang yang cinta sama polisi, yang senang sama polisi, pasti orang yang selalu berbuat baik, ya kan? Selalu menghindari suatu perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan efek kepada orang lain. Nah, saya yakin dan percaya itu. Ini ada pertanyaan satu lagi, Apa tuh? Seandainya Pak Kapolsek ini punya anak nih, ada nggak niat Pak Kapolsek masukkan anak Pak Kapolsek itu ke pondok pesantren? Saya anak pertama saya itu juga saya pondokkan. Masya Allah. Ya kan? Luar biasa. Ya dia sendiri yang minta. Saya mau inilah karena dia udah pindah-pindah sekolah, nggak pas sekolahnya sama dia. Akhirnya apa? Saya mondok aja lah Pak katanya. Udah lahir batin kamu kan, mondok sana, ya kan? Udah. Itu kebetulan di Bekasi ya, di Jakarta. Udah Pak katanya. Oke, sudah senang saya. Senang lah. Siapa orang tua yang nggak senang kalau anaknya pengen belajar agama kan? Minimal nanti ada doa-doa yang tersampaikan ketika kita udah wafat gitu kan. Anak doa yang soleh kan dijabah oleh Allah kan? Ya kan? Nah, itu harapan orang tua. Siapa lagi mendoakan? Ya kan? Kalau bukan anaknya, orang lain. Walau alam. Ya kan? Walau alam. Anak yang soleh itu. Anak yang soleh lah yang diharapkan. Nah, saya udah masukin juga anak saya udah pandai ngaji udah ini. Kebetulan ya tadi yang saya bilang tuh ada kekerasan yang dilakukan oleh seniornya. Oknum lah. Ya seniornya ada situ ya. Oknum seniornya yang seharusnya tidak perlu dia lakukan. Misalnya ya kan membangunkan dengan bahasa kasar, pas gitu kan. Namanya anak sebesar itu kan pengennya tidur senang gitu kan. Dia kan manja sama orang tuanya. Di sana dipondokkan nanti terasing dirinya kan. Nah, itu kita harus memahami juga di situ tuh. Samakanlah dengan diri kita. Kalau kita menyamakan orang itu dengan diri kita, saya yakin dan percaya mungkin tidak terjadi kekerasan itu. Misalnya membangunkan dia dengan bahasa yang baik. Bangun subuh. Ya kan? Orang yang mau kamu diapakan oleh setan, dipengaruhi oleh setan. Ya kan, kalau mau dipengaruhi setan, ya kan, celakalah, merugilah kamu, ya kan.
ayo bangun, angkat dia tubuhnya, bangun dia, usap air di anunya, jangan digebukin, nih kan, ini digebukin pakai rotan, pakai apa tuh, gila anak ini, tersiksa batinnya kan, wah ini penyiksaan di sini saya katanya kan, akhirnya apa, lari anak saya, larinya kan itu kan di pagar tuh, di sana itu beton semua pagarnya, antara bukan loncat, pada sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan orang semua sholat, seniornya sholat, semua sholat kan. Pada sholat itu dia ada pikir nantinya orang sholat kan nggak ada yang tahu. Saya pergi aja lah kan, pergi dia. Langsung berangkat pulang ke rumah. Saya dibohongin waktu pada saya itu. Kenapa pulang nak? Saya udah minta izin Ustaz sama Ustaz. Terus saya kangen sama papa katanya. Oh, tersentuh aja batin saya kan. Ya nak, inilah papa ya, baik-baik aja sana. Tuntut ilmu sebanyak-banyaknya sehingga bermanfaat baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain, terutama untuk orang tua gitu. Ya Pak, senang saya mengaji. Kok lama sekali liburnya di masjid mengaji dia. Senang saya dengar, wah pintar anak saya ngaji rupanya. Dan lama-lama kok nggak balik-balik gitu kan. Saya tanya, saya pergi ke ini. Iya Pak, kami lagi cari. Apa masalahnya? Rupanya ya itu salah satunya kan. Sekarang ini dia udah tamat sekolah. Ada yang tersisa di dalam dirinya itu, yaitu ajaran agama tadi. Saya senang. Dia kadang-kadang menasihatin adiknya, kamu nggak boleh kayak gitu, nggak baik, dosa kamu. Ya dengan ada yang berdiri pesantren ini alangkah baiknya. Ya kan, dan lagi pesantren ini kan nggak terkungkung di apa untuk masa depannya untuk menjadi ustadz aja kan, enggak menjadi dai aja juga enggak kan gitu. Ada nanti kan untuk jadi polisi, jadi tentara, jadi pegawai kan ada. Sedang ilmunya sekarang udah majemuk, bukan ilmu agama aja, ilmu sosialnya, ilmu internasional udah ada. Bahasa pun diterapkan, bahasa internasional kan ada kan. Di sini bahasa apa, Ustaz? Bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan bahasa internasional. Nah, di samping bahasa Arab yang aktif. Insyaallah luar biasa ya. Ternyata anak Pak Kapolsek juga pernah mondok. Jadi sebetulnya yang salah bukan pondoknya Pak Kapolsek ya. Bukan pondoknya. Sistem ada dan polanya kurang bagus. Ini itu pola pun mungkin apa diketahui oleh pondok atau tidak saya nggak tahu. Saya yakin pondok mungkin nggak menganjurkan juga untuk kekerasanan. Tapi mungkin ego daripada senior ini. Ego sektoral namanya kan, ego perorangan, mengembangkan perintah. Iya. Iya Pak Kapolsek. Dikembangkan dengan melangkai wewenang. Jadi sebetulnya tidak boleh mengembangkan perintah. Boleh dikembangkan ke hal yang lebih baik. Iya. Luar biasa. Jadi Pak Kapolsek ini apa namanya? Kami ini kan pesantren Al Ihsan Boarding School, Riau. Brandingnya Riau. Terletak di Siak Ulu. Kira-kira nanti apa yang akan kita buat, sebuah kerjasama lah dalam mencegah lah kekerasan, sudah itu membina masyarakat. Nanti dengan Pak Babin kan bisa juga kita buat. Kalau yang di polisi itu udah ada namanya dai Babin Katimas. Ada. Jadi nanti bisa juga tuh. Bisa, udah berjalan kok. Stoknya nanti dai-nya dari IBS, yang menggerakkan Kapolsek bisa juga. Jadi supaya nanti terbantulah, sinergi lah antara polisi dengan pondok ini kan. Mungkin testimoni lah dari Pak Kapolsek ini untuk pesantren IBS Riau ini. Besar harapan saya sebagai Pak Kapolsek di sini menghimbau kepada masyarakat di lingkungan sini, khususnya di daerah apa namanya ini? Siak Ulu, ya kan? Tidak ada salahnya untuk memasukkan ya kan, mendaftarkan diri anak-anak kita kepada pondok pesantren ini, yaitu Al Ihsan Boarding School, ya kan? Al Ihsan Boarding School, yang mana ilmu yang diterapkan atau pembelajaran diterapkan di sini cukup baik dan cukup bagus, bahkan udah bertaraf internasional ya, taraf internasional, ya kan? Dan sangat-sangat bermanfaat sekali. Jadi bukan untuk diri sendiri aja dan bukan untuk apa aja, juga bermanfaat untuk orang lain ke depannya nanti. Mana tahu ya kan, kita adalah dapat suatu dai yang bisa membangkitkan nama besar daripada agama kita kan gitu kan, yaitu agama Islam khususnya. Dan tidak ada salahnya juga
bisa masuk apa namanya, masuk polisi juga bisa, masuk ini bisa, akpol bisa, bisa. Tidak menutup kemungkinan. Jangan nanti menilai masuk pesantren itu hanya menjadi dai saja, tidak, ya kan? Kalau udah jadi polisi nanti jadilah polisi yang dai kan, dai polisi kan itu kan. Banyak nanti polisi itu yang pintar ngaji, banyak yang pintar dakwah, banyak loh. Banyak. Jadi yang dari santri-santri itu kan banyak kan. Jadi memang sekolah di pondok pesantren itu bukan hanya menjadi dai, menjadi polisi. Jadi mudah-mudahan kehadirannya anak-anak pondok kalau udah masuk polisi, jadilah polisi yang baik kan, polisi yang bermartabat, dan polisi yang mempunyai dedikasi yang bagus. Juga nanti setelah pondok ini masuk tentara yang baik, menjadi bupati, seorang ahli politik, segala macam lah yang akan menjadi pemimpin di negara kita ini. Terima kasih Pak Kapolsek telah meluangkan waktunya di podcast kami ini. Jadi mudah-mudahan ke depannya kalau ada waktu nanti dengan tema yang berbeda, nanti kami akan undang lagi Pak Kapolsek. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.